Setelah kelas selesai dibuat, maka kelas dapat digunakan. Cara yang paling umum dalam menggunakan kelas adalah dengan membuat objek dari kelas tersebut. Nah, dalam Java itu adalah sesuatu yang baku ya. Dalam pembuatan objek dari satu kelas itu formatnya sebagai berikut. Jadi kita perlu mendeklarasikan satu variabel dengan data type-nya adalah kelas yang bersangkutan, dan kemudian kita melakukan instansiasi dengan menggunakan keyword new. Keyword new dan kemudian menyebutkan nama kelas. Oke, kita ambil contoh kelas airplane yang tadi sudah kita buat. Jika kita ingin menggunakan kelas airplane yang sudah kita buat, maka kita perlu mendeklarasikan satu variabel dengan tipe kelas airplane dan kemudian kita melakukan instansiasi dengan menggunakan keyword new dan menyebutkan nama dari kelas yang kita instansiasi. Jadi ini kira-kira bentuk dari pembuatan objek dari kelas. Jadi sebelum kelas dapat digunakan, maka kelas itu harus diinstansiasi atau dibikin objeknya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, jadi dalam pembuatan objek itu sebenarnya ada tiga aktivitas ya. Satu, variable declaration. Jadi kita perlu mendeklarasikan variabel dengan tipe dari kelas yang akan kita instansiasi atau create objeknya. Kemudian ada instantiation. Instantiation itu pasti berhubungan dengan keyword new. Oke. Kemudian ada initialization. Nah, initialization akan kita lihat nanti dalam contoh source code. Oke, untuk memperjelas mengenai pembuatan objek dari satu kelas, kita akan kembali ke source code. Jadi, kita sebelumnya sudah membuat satu source code yaitu mengenai kelas airplane, di mana kelas airplane ini itu menggambarkan objek dari pesawat terbang ya. Jadi, kalau kita tahu pesawat terbang, itu pasti pesawat terbang itu punya tipe ya. Tipenya mungkin Boeing 737 atau Airbus atau 747 atau 767, itulah contoh tipe dari pesawat ya. Tapi juga punya kapasitas. Jadi mungkin Boeing 737 kapasitasnya sekian penumpang, kemudian Boeing 747 kapasitasnya sekian penumpang. Nah, jadi itu adalah behavior ya, kita sebutnya karakteristik karakteristik dari satu pesawat terbang. Nah, kemudian pesawat terbang juga punya kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, itulah kita representasikan dengan metode ya. Contohnya ya pasti pesawat terbang itu bisa dinyalakan mesinnya ya, start engine. Dan kemudian pesawat terbang juga bisa take off atau terbang dari landasan. Dan kemudian pesawat terbang juga bisa landing atau mendarat setelah dia terbang. Dan terakhir ya setelah dia landing dan sampai ke hanggar, itu pesawat terbang dapat dimatikan engine-nya. Nah, kita coba membuat satu kelas yang untuk menggambarkan satu objek real dalam kehidupan yaitu pesawat terbang. Nah, kita sudah bikin kelasnya. Nah, seperti tadi, kita akan melihat bagaimana sebuah kelas atau kelas airplane setelah selesai kita buat, itu bagaimana menggunakannya. Nah, kita pakai pendekatan pertama ya. Jadi, pakai pendekatan pertama adalah di kelas airplane, itu kita tambahkan main method ya. Nah, jadi kita tambahkan main method. Nah, di mana di main method inilah kita memanggil kelas airplane. Nah, jadi ini adalah proses pembuatan objek dari kelas airplane. Jadi setelah kita selesai membuat kelas, maka untuk dapat menggunakan kelas tersebut, kita harus membuat objek dari kelas tersebut. Nah, ini bentuk untuk menggunakan objek yang paling umum adalah seperti ini. Jadi kita bikin satu variabel airplane, di mana airplane ini, variabel airplane itu tipe datanya adalah kelas airplane. Oke, dan kemudian langsung kita instansiasi dengan keyword new dan kita sebutkan nama ininya, nama kelasnya ya. Nah, mungkin bagi yang ingat, ini sepertinya sudah pernah kita lakukan ya. Benar, ini sudah pernah kita lakukan, yaitu di kelas ini ya. Nah, ini.
Itu beberapa kali atau di banyak source code kita sebenarnya sudah pernah menggunakan kelas lain ya. Jadi contohnya adalah baris 8 itu adalah satu sintaks untuk membuat objek dari kelas scanner. Jadi kita mendeklarasikan satu variabel scanner yang tipenya scanner dan kemudian kita langsung membuat objek dari kelas tersebut. Ya, kita membuat langsung objek dari kelas tersebut dengan menggunakan keyword new dan menyebutkan nama kelasnya. Nah, sama. Di sini juga di baris 40, sebenarnya kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan pembuatan objek dari kelas airplane. Caranya kita bikin satu variabel, namanya bebas. Dalam hal ini kita bikin mirip ya, contohnya airplane. Kemudian kita bikin tipe datanya, karena kita mau menggunakan kelas airplane, maka tipe datanya airplane. Nah, dan untuk instansiasinya kita gunakan keyword new. Jadi harus ya, untuk membuat objek itu harus ada keyword new, dan kita sebutkan nama kelasnya. Nah, setelah pemanggilan new airplane ini, maka terbentuklah objek dari kelas airplane. Dan objeknya itu akan disimpan di variabel tersebut. Nah, setelah proses instansiasinya selesai dilakukan, barulah kita dapat memanggil metode-metode yang ada dalam kelas tersebut. Jadi normalnya, jadi semua kita masih bahas yang normal ya. Jadi selalu ada cara lain, tapi kita bahas cara yang paling umum digunakan. Jadi cara yang paling umum digunakan adalah satu kelas itu dapat digunakan dengan membuat objeknya. Itu dilakukan di baris 40. Nah, setelah objek dari kelas tersebut terbentuk, baru kita dapat memanggil metode dari kelas tersebut. Nah, kita bahas yang umum ya. Nah, kita bahas yang umum. Oke. Nah, untuk melihat bagaimana hasil dari kelas ini jika dijalankan, mari kita coba. Pertama, kita compile Java isd bin kelasnya ini ya, airplane.java. Oke, nah kemudian kita jalankan. Oh oke, ini kayaknya tampilannya kurang menarik ya. Oke, kita bikin %n biar turun. Ya, kita compile lagi, kemudian kita jalankan. Nah ini tampilannya lebih menarik ya. Nah jadi setelah kita jalankan kelas ini, setelah kita jalankan kelas airplane ini, itu ternyata hasilnya seperti ini ya. Ini hasil setelah kita menjalankan. Mungkin biar lebih jelas, kita coba lihat simulasinya ya. Kita lihat simulasinya. Jadi source code airplane.java itu mulai dari baris 3 sampai baris 45 itu kita salin ke lembar simulasi. Nah, di sini di baris 3 kita mendeklarasikan field, kemudian di baris 7 kita mendeklarasikan constructor. Dari baris 13 sampai baris 35 kita mendeklarasikan beberapa metode. Dan yang terakhir, dari 37 sampai 45 kita mendeklarasikan main method ya. Nah, main method. Oke. Nah, balik lagi, kalau kita ingat, pada waktu kita menjalankan satu kelas dengan sintaks Java, jadi ini artinya kita jalankan kelas airplane yang ada di folder bin. Nah, ini kalau kita ingat, itu adalah sebenarnya maka JDK akan mencari airplane.class dan kemudian mencari metode public static void main. Nah, kalau ketemu, maka isi dari main method itu akan dijalankan. Oke, jadi kalau kita lihat lagi, pada waktu Java min-cp bin airplane dijalankan, maka sebenarnya yang pertama kali dijalankan itu adalah ini. Jadi baris 38 itu akan dipanggil ya, akan dijalankan. Kemudian badan dari metode tersebut atau body dari metode tersebut itu dijalankan ya. Di mana badan dari main method itu dari 39 sampai 45.
Nah, dijalankan, masuk ke baris 39, tidak terjadi apa-apa. Nah, di baris 40, itu terjadi yang tadi, pembuatan objek ya, creating object. Jadi terjadi pembuatan objek, di mana kita deklarasi satu variabel, kemudian kita tipe variabelnya adalah class, dan kemudian kita melakukan instansiasi new airplane. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi dengan new airplane? Jadi pada waktu ada new dan disebutkan nama kelasnya dan kemudian ininya parameternya, maka JDK akan mencari konstruktor. Jadi itu perlunya konstruktor. Jadi pada waktu new airplane kemudian buka kurung dan tutup kurung tanpa parameter, maka nanti JDK akan mencari konstruktor dari kelas airplane.java, itu ada nggak konstruktornya yang tidak ada parameter. Jadi karena kita manggil ini tanpa parameter, maka yang akan dijalankan adalah ini. Jadi pada waktu baris 40 dijalankan, itu nanti JDK akan mencari ke baris 8 ya. Jadi baris 8 akan dijalankan. Oke. Nah, setelah baris 8 dijalankan akan turun ke baris 9, tidak terjadi apa-apa, dan kemudian baris 10. Nah, di baris 10 dia akan menampilkan ini. Oke. Nah, di baris 10 dia akan menampilkan ini sebenarnya. Jadi hasil dari eksekusi baris 40 itu adalah JDK akan mencari konstruktor tanpa parameter, yaitu di baris 8, dan menjalankan isinya. Ya, isinya hanya ini ya, baris 10, yaitu menampilkan konstruktor invoke. Nah, muncul seperti ini. Nah, setelah menjalankan baris 10, itu akan diteruskan ke baris 11. Nah, setelah baris 11, nah JDK tahu bahwa konstruktor ini itu dipanggil dari baris 40. Nah, setelah itu, proses akan balik lagi ke baris 40. Jadi pada baris 40 ini, dia naik ke atas, ke baris 8. Kenapa baris 8? Karena dia mencari konstruktor tanpa parameter. Kenapa yang dicari konstruktor tanpa parameter? Karena di baris 40 kita memanggil atau menggunakan nama kelas dan tanpa parameter. Jadi seperti ini artinya menjalankan konstruktor tanpa parameter. Di mana konstruktor tanpa parameter itu ada di baris 8. Dijalankan, menampilkan tulisan, kemudian sampai baris 11, nah, kemudian dia balik lagi ke baris 40. Nah, setelah itu, proses akan diteruskan ke baris 41. Nah, di baris 41, ini adalah memanggil metode start engine ya. Jadi ini artinya kita memanggil metode start engine. Jadi kita tahu bahwa, oh airplane, jadi variabel airplane ini, itu adalah tipenya kelas airplane. Sehingga ini artinya bahwa, oh berarti kita perlu memanggil metode start engine. Nah, sehingga apa yang dilakukan? Maka JDK akan mencari metode start engine. Dicari, oh berarti start engine ada di baris 14. Maka baris 14 akan dijalankan. Oke, baris 14 dijalankan, dimulai turun ke baris 15 karena ini mulai badannya. Kemudian baris ke-16 yang sederhananya menampilkan tulisan nah, jadi baris 41 ini kalau dijalankan itu menampilkan ini. Kenapa? Karena dia memanggil metode start engine. Sedangkan metode start engine itu simpelnya dia hanya menampilkan tulisan airplane engine started. Oke, setelah baris 16 dijalankan akan terus ke baris 17. Nah, karena ini akhir dari metode start engine, dia akan kembali lagi ke baris 41. Dan baris 41 selesai, akan diteruskan ke baris 42. Nah, sama, di baris 42 JDK tahu bahwa baris 42 itu akan memanggil metode take off dari airplane, variabel airplane, yang notabene itu adalah kelas airplane. Sehingga yang akan dijalankan itu adalah metode take off, dicari ya. Dicari metode take off, oh nih, baris 20 ya. Nah, sehingga baris 20 lah akan dijalankan. Nah, setelah baris 20 diteruskan ke badannya kan 21 sampai 23 ya.
21 tidak terjadi apa-apa. Nah, di 22, di baris 22 itu menampilkan tulisan airplane take off. Oke, sehingga muncul di sini. Jadi hasil menjalankan 42 itu adalah, hasil menjalankan baris 42 itu adalah memanggil metode take off, di mana metode take off itu kalau kita lihat itu sederhananya hanya menampilkan tulisan airplane take off. Nah, setelah baris 22 selesai, maka akan diteruskan ke baris 23. Nah, baris 23 selesai, ini akhir dari metode take off ya. Nah, karena metode take off selesai, maka proses akan balik ke baris 42. Nah, baris 42 selesai, diteruskan ke metode 43. Nah, sama, metode 43 itu akan memanggil metode landing. Jadi, baris 43 itu akan memanggil metode landing yang ada di kelas airplane. Cari mana landing, tunggu. Oh, dapat nih. Nah, jadi yang dijalankan adalah baris 26 sampai 29. Oke, ini deklarasi metodenya, ini badan metodenya. Nah, ternyata metode landing itu sederhana menampilkan tulisan airplane landing ya. Nah, jadi pada waktu baris 43 dijalankan itu sederhananya dia menjalankan metode landing, di mana metode landing itu hanya menampilkan tulisan ke konsol, sehingga jadi muncullah tulisan airplane landing. Kemudian baris 29. Nah, karena ini akhir dari metode landing, maka dia akan kembali lagi ke baris 43. Dan kemudian baris 44 dijalankan. Nah, sama, baris 44 itu adalah memanggil metode shutdown engine. Jadi akan dicari metode shutdown engine. Oh, ketemu nih, baris 32. Nah, ternyata metode shutdown engine itu sederhananya menampilkan tulisan airplane engine shutdown ya. Jadi di konsol muncul airplane engine shutdown, dan kemudian sampai ke akhir metode yaitu baris 35, dan sehingga proses akan kembali lagi ke baris 44. Dan kemudian baru ke baris 45 dan selesai. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara kerja kelas airplane.java. Nah, di sini kita banyak mempelajari hal baru. Pertama adalah sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya, kita itu selalu fokus di satu metode ya, yaitu main method. Balik kalau kita lihat. Nah, ini. Jadi semua proses kita itu ada di satu metode ya. Jadi sehingga kita hanya jalannya dari atas ke bawah. Nah, kalau ini ingat mengenai control flow, jadi normalnya JDK menjalankan baris program itu dari atas ke bawah ya. Nah, selama ini kita masih fokus menggunakan satu main method ya. Dan di dalam main method itu semua kita lakukan. Sehingga prosesnya jalannya ya dari atas ke bawah ya. Jadi sejak awal main method itu dijalankan sampai akhir main method. Walaupun kita sudah mempelajari mengenai for, tapi setidaknya itu hanya dilakukan di dalam satu metode ya. Nah, di sini kita lihat loncat-loncat. Di sini kita lihat loncat-loncat. Artinya pada waktu baris 40 dijalankan, jadi proses dimulai dari badannya main method. Jadi dimulai dari baris ini, public static void main. Oke, kemudian tapi yang kita lihat pada waktu baris 40 dijalankan, dia nggak hanya di situ ya. Jadi dia melompat mencari konstruktor. Jadi dari baris 40, dia akan melompat mencari konstruktor. Nah, setelah konstruktor ini dijalankan, dia akan balik lagi ke pemanggilnya. Nah, kemudian setelah itu baris berikutnya baru dijalankan. Nah, di sini kita lihat lagi nih, baris 41 itu manggil metode start engine. Maka proses akan melompat ke metode start engine. Nah, kemudian metode start engine dijalankan sampai selesai. Nah, setelah selesai, proses akan balik lagi ke baris di mana dia dipanggil, yaitu baris 41. Kemudian akan diteruskan ke baris 42,
Di baris 42 itu ada pemanggilan method take off, sehingga proses akan mencari method take off dan berpindah ke baris 20 sampai 23, yaitu method take off-nya, deklarasi dan implementasinya. Nah, setelah metode take off selesai, maka proses akan balik lagi ke baris di mana dia dipanggil, yaitu 42. Kemudian akan diteruskan ke baris 43, sama, ada pemanggilan method landing, maka proses akan melompat dari 43 ke baris 26, di mana baris ini berisi method landing. Method landing dijalankan, setelah selesai baris 29 akan melompat balik ke pemanggilnya ya, baris 43. Nah, kemudian baris 44 dijalankan, sama ini manggil method shutdown engine, yang dimana method shutdown engine ada di baris 32. Kemudian setelah method shutdown engine selesai, maka proses akan balik lagi ke pemanggilnya, yaitu baris 44. Nah, setelah itu baru selesai. Untuk memperjelas cara kerja kelas airplane yang barusan kita bahas, kita sekarang coba melakukan ilustrasi atau simulasi, tapi di sini kita fokus lebih ke flow ya. Flow pergerakan dari bagaimana JDK menjalankan kelas tersebut. Oke, jadi kita bikin satu lembar simulasi lagi. Jadi sama, ini source code-nya sama, cuman ya bagian komen-komennya dihapus ya. Karena kita fokus ke metodenya sama pergerakan, inilah bagaimana JDK menjalankannya. Nah, kita balik, kita mulai dari sini. Jadi semua dia berawal dari ini ya. Pada waktu kita menjalankan kelas airplane dengan menggunakan perintah Java, maka yang terjadi adalah JDK itu akan menjalankan metode public static void main. Ya, jadi itu akan dijalankan. Nah, yang pertama kali dijalankan adalah bagian ini, yang ada panah hitam ya. Jadi pertama adalah terjadi deklarasi variabel dan juga instansiasi objek ya. Itu yang terjadi di baris ini, yang ada panah ini. Nah, pada waktu kita melakukan instansiasi objek dengan menggunakan keyword new, jadi new airplane itu artinya instansiasi objek, maka yang terjadi adalah JDK akan mencari konstruktor, dari kelas airplane yang tanpa parameter, karena di sini kita tanpa parameter ya. Nah, makanya kira-kira seperti ini. Jadi JDK menemukan, oh dapat nih konstruktor dari kelas airplane yang tanpa parameter. Maka konstruktor tersebut dijalankan. Nah, setelah selesai, proses akan balik lagi ya. Proses akan balik lagi ke pemanggilnya dan menjalankan baris berikutnya, yaitu ini. Ada pemanggilan metode start engine. Jadi proses berikutnya adalah kita melakukan pemanggilan metode start engine. Nah, kemudian JDK akan mencari nih metode start engine di dalam kelas airplane. Dicari, oh ketemu. Nah, maka metode start engine ini akan dijalankan, dieksekusi sampai selesai. Dan setelah selesai, maka proses akan kembali lagi ke pemanggilnya dan kemudian menjalankan baris berikutnya. Nah, di sini baris berikutnya itu ada pemanggilan metode take off. Ya, jadi kita memanggil metode take off. Nah, karena ada pemanggilan metode take off, maka JDK akan mencari metode take off dan ternyata ketemu ya. Metode take off ketemu di sini. Kemudian JDK akan menjalankan metode take off sampai selesai. Dan setelah metode take off selesai dijalankan, maka proses akan diteruskan kembali ke pemanggilnya. Kemudian meneruskan baris berikutnya. Nah, baris berikutnya adalah kita memanggil metode landing. Nah, sama, waktu kita manggil metode landing, JDK akan mencari metode landing. Ternyata ketemu. Nah, di sini metode landing. Nah, kemudian dijalankan metodenya. Selesai metode landing dijalankan, proses akan balik ke pemanggilnya ya. Pemanggilnya balik lagi dan menjalankan baris berikutnya. Baris berikutnya adalah memanggil metode shutdown engine. Nah, sama, JDK akan mencari metode shutdown engine dan ternyata ketemu dan akan menjalankan metode shutdown engine sampai selesai. Dan setelah selesai akan kembali ke pemanggilnya. Nah, karena ini adalah baris yang terakhir, maka proses berikutnya adalah sampai ke akhir dari metode static main ya.
Dan ini artinya program selesai dijalankan. Nah, jadi kira-kira secara flow seperti itu yang terjadi pada waktu kita menjalankan kelas airplane. Jadi sedikit agak berbeda dengan flow yang pernah kita jalankan di kelas-kelas sebelumnya. Nah, jadi kita harap siapapun yang menonton video ini dengan menggunakan ilustrasi ini mendapat gambaran cara kerja kelas airplane. Mari kita lihat cara lain bagaimana menggunakan satu kelas. Sampai kelas yang terakhir yang kita buat, yaitu kelas airplane, itu kita menggunakan satu kelas itu di dalam kelas itu tersendiri. Nah, kita lihat bagaimana kita mendeklarasikan kelas airplane, dan kemudian kita juga membuat main method di kelas yang bersangkutan. Sehingga di sini, dalam satu kelas, itu ada dua fungsi, deklarasi kelas, dan juga main method, di mana main method ini menggunakan kelas yang bersangkutan. Nah, kita akan lihat cara lain, dan ini cara yang akan sering kita gunakan, bagaimana satu kelas itu digunakan oleh kelas lain. Oke? Nah, karena itu kita akan membuat satu kelas baru, namanya Airplane Executor. Nah, jadi kelas Airplane Executor itu adalah kelas yang akan menggunakan kelas Airplane. Ya. Jadi, Airplane Executor itu adalah kelas yang akan menggunakan kelas Airplane. Nah, sehingga di kelas Airplane Executor ini kita tambahkan main method ya. Jadi dia ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah kelas kosong. Kelas ini hanya berisi main method. Nah, tapi tujuannya adalah mau menunjukkan bagaimana sebenarnya satu kelas itu dapat menggunakan kelas lain. Jadi dalam hal ini adalah Airplane Executor itu menggunakan kelas Airplane. Nah, itu tujuannya. Kalau sebelumnya, kita membuat satu kelas Airplane dan digunakan oleh dirinya sendiri. Di mana di dalam kelas Airplane itu terdapat main method ya. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa untuk cara yang lebih general, cara yang lebih umum, bahwa satu kelas itu dapat digunakan oleh kelas lain. Contohnya, kelas Airplane itu dapat digunakan oleh kelas Airplane Executor. Nah, kira-kira gini seperti ini kelasnya. Jadi tujuannya sama. Nah, mari kita coba jalankan ya. Seperti apa sih caranya? Jadi kita compile dulu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan sintaks Java-nya ya. Jadi di sini karena kelas Airplane Executor. Jadi di sini kita lihat kelas Airplane Executor itu menggunakan kelas Airplane. Nah, sehingga dalam compile kita harus menjelaskan juga. Kira-kira seperti ini. Nah, ini tujuannya seperti ini. Jadi, silakan compile file airplaneexecutor.java. Nah, tapi kita kasih tahu juga, oh, airplaneexecutor.java itu nanti akan menggunakan kelas-kelas lain, contohnya itu airplane, yang lokasi source code-nya ada di src. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi perintah Java di atas itu kira-kira seperti itu. Jadi kita melakukan compile airplane executor, tapi karena kita tahu airplane executor menggunakan kelas lain yaitu airplane, nah kita harus kasih tahu airplane ini source code-nya di mana. Nah, inilah dengan menggunakan minus source path. Nah, jadi di sini kita ngasih tahu bahwa airplane executor itu kita compile dan dia perlu akses kelas lain yaitu airplane, di mana lokasi file airplane itu ada di src. Oke, kita enter. Nah, jadi nggak error ya. Tapi kalau ini nggak kita tambahkan, nah dia muncul error. Nah, intinya dia bingung nih. Di kelas airplane executor ada kelas airplane, tapi dia nggak tahu di mana nih lokasi airplane-nya. Nah, itulah tujuannya kenapa ada sintaks minus source path src. Artinya kita mau ngasih tahu bahwa airplane itu adalah source code yang ada di folder src.
Nah, sehingga waktu kita compile tidak terjadi error. Nah, seperti biasa, setelah kita compile, kita jalankan. Oke. Nah, sama ini kalau kita jalankan, nah itu hasilnya sama ya. Jadi sama persis. Sebentar, kita bandingkan. Ini mana ya? Ini airplane. Ini airplane executor tadi. Jadi hasilnya sama. Jadi hasilnya sama karena memang sama ya. Jadi pada waktu airplane executor dijalankan, maka kita tahu JDK akan menjalankan main method ini. Dan main method ini apa yang dijalankan itu sama persis dengan yang ada di main method di airplane. Jadi hasilnya harusnya sama. Oke, nah cuman di sini kita akan mau menunjukkan bagaimana flow ya, flow. Jadi kita akan coba mensimulasikan bagaimana apa yang terjadi, bagaimana JDK menjalankan airplane executor dan relasinya, hubungannya dengan kelas airplane. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah main method yang akan dijalankan pada waktu kita menjalankan sintaks ini. Jadi pada waktu kita menjalankan Java, min-cv bin, airplane executor, maka JDK akan menjalankan main method di kelas airplane executor. Nah, di sini sama ya. Jadi di sini di baris kelima itu terjadi deklarasi variabel dan juga instansiasi dari kelas airplane. Setelah itu di baris 6 itu ada pemanggilan metode start engine. Di baris ke-7 ada pemanggilan metode take off. Di baris ke-8 itu ada pemanggilan metode landing. Kemudian di baris 9 itu ada pemanggilan metode shutdown engine. Nah, kalau kita gambarkan, kita coba simulasi, kira-kira cara kerjanya seperti ini. Jadi, apa yang terjadi pada waktu airplane executor itu dijalankan, kira-kira seperti ini ya, kita coba simulasi. Jadi, balik lagi. Pada waktu kita menjalankan sintaks Java, min-cp bin airplane executor, atau artinya kita menjalankan airplane executor, maka JDK akan mencari main method ya, di kelas airplane executor. Jadi dia akan masuk ke main method dari kelas airplane executor, dan baris yang akan dijalankan pertama itu adalah yang ada panah hitam. Jadi yang dijalankan adalah baris deklarasi dan juga baris instansiasi. Nah, pada waktu terjadi instansiasi yang seperti dijelaskan sama ya, itu nanti JDK akan mencari konstruktor dari kelas airplane. Nah, karena ini ada di kelas airplane executor, maka nanti sebenarnya JDK akan mencari ke kelas airplane ya. Jadi JDK tahu. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan keyword new dan nama kelasnya adalah airplane. Nah, jadi yang dijalankan adalah konstruktornya. Oke. Nah, pada waktu konstruktor dijalankan dan selesai, maka proses akan kembali lagi ke baris ini. Dari mana dia dipanggil. Nah, setelah selesai akan dijalankan baris berikutnya, di mana baris berikutnya itu adalah memanggil metode start engine. Metode start engine dari kelas airplane. Nah, kemudian JDK akan mencari kelas airplane dan kemudian mencari metode start engine ketemu. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi metode start engine akan dijalankan sampai selesai, dan begitu selesai maka proses akan kembali lagi dari mana dia dipanggil, yaitu dari baris ini. Nah, kemudian akan diteruskan ke baris berikutnya, ada pemanggilan metode take off. Nah, sama metode take off ini adalah metode dari kelas airplane ya. Nah, maka JDK akan mencari kelas airplane dan metode take off, oh ketemu ya. Nah, dijalankanlah metode take off sampai selesai. Itu selesai, proses akan kembali lagi ke pemanggilnya, ke baris ini. Nah, setelah ini selesai akan turun ke baris berikutnya. Ada pemanggilan metode landing. Nah, pemanggilan metode landing ini setelah JDK telusuri, oh ketemu nih metode landing dari kelas airplane. Maka metode ini akan dijalankan dan proses kembali ke baris pemanggilnya, itu baris ini.
Nah, terusnya kita menjalankan baris berikutnya. Baris berikutnya itu menjalankan metode atau memanggil metode shutdown engine. Nah, sehingga JDK akan mencari metode shutdown engine dari kelas airplane. Oh, ketemu nih. Maka metode shutdown engine akan dijalankan. Dan setelah selesai, maka proses akan kembali ke baris di mana dia dipanggil, yaitu ke baris ini. Karena ini adalah baris terakhir dari main method, maka baris berikutnya adalah tutup kurawal ya, artinya selesai. Main method selesai, dan kelas airplane executor pun selesai dijalankan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi flow-nya. Jadi kita sudah melihat dua contoh bagaimana satu kelas memanggil dirinya sendiri, yaitu dengan ini tadi sebelumnya, di mana main method ada di kelas airplane sendiri. Nah, tapi kita melihat lagi yang lebih umum ya, pemanggilan atau penggunaan metode, penggunaan kelas oleh kelas lain itu sesuatu yang sangat umum, nanti akan sering kita gunakan. Nah, kira-kira flow-nya seperti ini. Jadi ada entry point-nya, kemudian ada pemanggilan konstruktornya, kemudian ada pemanggilan metode-metodenya. Nah, ini dijelaskan dengan ilustrasi yang seperti kita bahas barusan. Oke, ada satu catatan penting. Jadi kalau kita lihat dua contoh ini, di dua contoh ini, sebelum kita memanggil metode dari kelas airplane, kita perlu melakukan instansiasi ya. Jadi ini yang perlu diingat. Sebelum kita menggunakan atau memanggil metode, contohnya memanggil metode start engine, take off, kita terlebih dahulu harus melakukan instansiasi. Instansiasi dari kelas tersebut dan menyimpannya di variabel. Itu perlu diingat. Walaupun nanti ada pengecualian, tapi kita membahas yang umum ya. Yang umum, pelan-pelan nanti kita akan bahas kasus-kasus lainnya. Tapi untuk yang umum, sebelum kita dapat memanggil metode satu kelas, kita perlu melakukan instansiasi dari kelas tersebut. Nah, di sini juga sama. Sebelum kita memanggil metode dari satu kelas, kita melakukan instansiasi dari kelas tersebut. Itu kira-kira penjelasan mengenai apa yang perlu kita mengerti dulu di awal-awal mengenai kelas dan objek. Nah, kita kembali lagi ke definisi. Jadi kita sudah melihat bagaimana cara menggunakan keyword new itu untuk membuat objek. Nah, kemudian sebenarnya ada 3 aktivitas dalam pembuatan objek, yaitu perlu deklarasi variabel. Kenapa? Variabel ini akan menyimpan alamat memori dari objek. Kemudian terjadi instansiasi. Instansiasi itu selalu ada keyword new ya. Jadi kalau ada keyword new itu berarti ada satu instansiasi objek. Dan kita lihat juga bahwa pada saat instansiasi objek itu ada pemanggilan konstruktor. Jadi itulah initialization. Nah, setelah objek terbentuk, itu berarti kita bisa melakukan pemanggilan ya, pemanggilan kelas-kelas metode dalam kelas tersebut. Contohnya setelah kita lakukan ini, instansiasi, dan kemudian variabelnya airplane, maka kita dapat memanggil metode dari kelas tersebut dengan menggunakan variabel tadi. Start engine, take off, landing, shutdown engine.